dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Propat RRI Palembang. Oke, baik dulur-dulur dan siapa yang mungkin sudah merencanakan ini bakal menghabiskan waktu liburannya kemana nih atau bahkan waktu cutinya kage sudah mempersiapkan list pengen datang ke tempat ini. Nah, ini kan zamannya sudah semakin canggih nih Manca Bica ya. Banyak solusi yang bisa kita dapatkan termasuk ini pengen liburan menggunakan jasa dari teman-teman travel ataupun juga yang biasanya melaksanakan open trip ya. Dan di teras UMKM siang ini Perompak FM Palembang edisi awal pekan Senin tanggal 6 April 2026. Ini kita sudah bersama dengan salah satu owner dari Open Trip Ceria Palembang, yaitu ada Bapak Satria Irawan. Tapi sebelumnya kita juga pengen mengundang Manca Bice untuk menyaksikan juga di tayangan YouTube kita ya. Dan saat ini ada di YouTube Perompak Palembang. Ada juga bisa menyimak obrolan kami juga di 88,4 MHz atau di aplikasi RRI Digital juga. Langsung aja kita bakal sapa. Halo, selamat siang. Apa kabar nih Pak? Selamat siang Bapak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya pertama kali nih ke RRI ya Iya, kayaknya. itulah Aceh itu pertama ya. kali. Sering lewat. Sering lewat baik. Iya. Tapi kalau nama Open Trip Ceria ini memang sudah ada asing lagi kayaknya ya. Jadi sebenarnya Open Trip Ceria ini salah satu brand di mana tren untuk kaum Gen Z. Ya, kalau pada umumnya orang mengenal saya itu Biro Perjalanan Safira Holiday. Oh, awalnya. Awalnya Safira Holiday atau Trans Antarnusa Tour, Trans Travel. Oke. Itu adalah operatornya. Nah, jadi ini saya buat semacam wadah komunitas yaitu Open Trip Ceria di mana kita mau membidik market pangsa pasar umum. Jadi masyarakat. Kalau yang pada sebelum-sebelumnya itu Safira itu lebih banyak ke private trip. Oh, gitu. Corporate trip, institusi trip ya. Nah, ini kita sedang mendalami yang untuk open tripnya. Jadi segmennya semua kalangan masyarakat bisa ikutan di sini ya Pak ya. Betul sekali. Oke, kepikiran untuk membuka wadah ini tadi tuh sejak tahun berapa nih? Jadi wadah ini baru saja saya buka. Jadi dalam tahun ini karena melihat situasi masyarakat Kota Palembang dan umumnya Sumatera Selatan ya. Jadi saya perhatikan sekarang kadang-kadang masyarakat itu pengen berwisata dengan biaya yang murah, tapi dia Lengkap. lengkap. Namun kalau dia berangkat sedikit kan otomatis biaya lebih mahal. Benar. Nah makanya dengan kita membuat wadah komunitas Open Trip Ceria ini dan juga banyak sekali operator-operator Open Trip ya. Jadi sekarang ini kita adalah berkompetisi dalam hal memberikan servis dan pelayanan selain harga murah. Wah, itu. itu. Harga murah itu yang menjadi Yang dicari. Yang dicari ini yang solusinya kan. Betul. Tapi kalau kita lihat memang untuk di Palembang dewe Pak ya, masyarakat dan bahkan seliweran di sosial media itu liburan dalam satu bus kayak itu kan. Betul. Rame dan juga itu bahkan apinya itu mengatakan bahwa kalau ini full kita baru bisa berangkat kayak itu nah. Dan termasuk untuk di Open Trip Ceria ini untuk mekanisme yang pengen berliburan bersama dengan Open Trip Ceria ini bagaimana nih Pak ini? Baik, jadi kita ada beberapa market atau segmen ya. Jadi ada market family. Oke. Family. Jadi market family itu berdasarkan jumlah peserta. Jadi minimum 10 orang bisa untuk berangkat. Jadi itu kalau misalkan dia private trip, open trip. Kalau dianya regular open trip, jadi kita masyarakat umum yang kita kumpulkan, yang tadi dengan minimum peserta itu kita kuotanya 30 orang. Oh, itu ya. Minimum 30 orang, maksimum kita 10 orang. Nah, ini kita sedang buat program untuk di bulan Juni Juli. Yang mendatang nanti Pak ya, dalam waktu dekat. Jadi kalau buat tujuan wisatanya kemana Pak ini Pak? Kalau sekarang kalau saya perhatikan tren sebelum musim libur ya, tren sebelum musim libur itu Juni Juli kan musim libur. Tren sekarang ini setelah habis Lebaran ini tren wisata jarak dekat
khususnya di kota Palembang ini ada sekarang objek yang baru mungkin sedang viral itu Danau Biru. Nah, ini lagi happening nih Pak ya. Yang lagi boomingnya sama trip Lampung. Itulah yang trip yang mungkin yang lagi hit sekarang. Dan juga memang itu yang terdekat juga kan. Terdekat dengan biaya yang murah. Kalau dulu kan mungkin ke Lampung harus menempuh jalan apa nih, lintas atau jalan negara itu tadi kan, yang memang menggunakan jarak tempuh lumayan cukup panjang nih waktu yang kita gunakan. Tapi karena sudah ada akses tol, ini juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk ke Lampung ya, supaya itu tadi ya, perginya malam kayak itu Pak, bisa balik sore bisa one day trip itu namanya. Nah, kalau buat di Open Trip Ceria ini juga ada one day juga kayak itu? Ada ya. Jadi kita programnya itu khusus untuk trip Lampung ya. Kalau trip Lampung itu kita ada 3 kategori, one day trip, 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam. Nah, sekarang yang sedang saya buat program itu mungkin orang kebanyakan ke Lampung 3 hari 2 malam, Lampung dan ke Lampung. Ini saya buat program baru yang versi Open Trip Ceria Palembang. Palembang Lampung Anyar 3 hari 1 malam. Palembang Lampung Anyar gitu mungkin ya. Orang bosen ke Lampung, pantai Lampung, pengen nyebrang ke Banten Anyar. Jadi batasnya sampai Anyar. Wah, itu ya. Dan ini kapan ya untuk jadwalnya Pak? Kita lagi buat program ini, kita lagi sosialisasikan. Cuman sekarang yang sedang saya fokuskan itu program trip Bali untuk di bulan Juni Juli. Itu program bulan Juni Juli kita ambil long trip. Karena ini masa liburan nanti ya. Ya, jadi kita mau mengumpulkan masyarakat pada saat event pada saat di musim liburan nanti. Kalau Pak Satria menggeluti bisnis jasa ini sudah berapa lama nih Pak? Dari tahun 2005. 2005. Waduh, sudah puluhan tahun ya. Artinya sudah 21 tahun kurang lebih ini kan. Iya. Di sini saya di transport. Oh, gitu. Di bawah naungan apa nih Pak kalau kita rangkum jadi satu, itu PT-nya atau CV-nya kayak itu? Ini apanya? Bioprofil saya, pengalamannya atau apanya nih? Semuanya nih untuk jasanya ini ada di perusahaan apa itu? Oh, brand saya ya. Jadi brand saya itu orang mengenal tuh Safira Holiday, Transwisata Tour. Nah, sekarang ini brand yang sedang saya ciptakan itu Open Trip Ceria Palembang Komunitas. Yang itu tadi ya. Iya. Oke, baik. Dan untuk fasilitas mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan juga biasanya ya. Baik. Oh, ini ternyata list include-nya itu ada AC ruang atau untuk busnya. Ada hal lain apa lagi nih Pak untuk yang pengen ikutan di Open Trip Ceria di bulan Juni Juli nanti ya? Oh, baik. Untuk bulan Juni Juli itu kita ada program Bali 8 hari 3 malam. Itu kita programnya 3 kota, Bali, Probolinggo, dan Jogja. Nah, yang kita angkat di sini destinasinya kalau Bali itu adventure bahari ke Nusa Penida, kemudian Probolinggonya adventure Gunung Bromo, dan Jogjanya kita wisata rekreasi seputaran Yogyakarta dan langsung menuju Palembang. Jadi itu yang kita jual sekarang ini programnya. Trip Bali long trip untuk 8 hari 3 malam. 8 hari 3 malam ya. Dengan biaya 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi ini lumayan terjangkau sekali 2 jutaan. Coba kalau kita pergi dewean kayak itu Pak. Lebih mahal. Belum lagi tiket ini, tiket itu, makannya segala macam itu kan. Tapi kalau ini sudah 2 jutaan include apa nih yang sudah didapatkan oleh peserta kakinya? Oke, jadi dengan harga, jadi kita buat untuk program promo pendaftar 10 orang pendaftar pertama itu dengan harga HTM-nya 2.800.000 ya. Dengan 10 orang pertama yang mendaftar itu mendaftar misalkan dia ada 10 orang, jadi orang ke-11-nya saya berikan gratis 1 orang, free 1 orang dengan harga 2.800.000. Tapi dengan catatan program harga itu 2.800.000 itu untuk kapasitas seat ya, karena kan kita buat satu kuota bis itu yang kapasitas 50 seat. Jadi seat mulai dari seat yang paling tengah sampai seat ke belakang itu harga 28. Dari tengah ke depan itu nanti di angka 3 juta. Jadi kita jual kuota seat. Gitu. Jadi berbeda gitu Pak ya. Betul. Jadi siapa cepat dia dapat nih. Betul. Dan untuk unit armadanya bagaimana nih Pak? Untuk armada kita pakai spek yang tahun 2022 22 up ke atas semua. Itu ya. Untuk hotelnya Bali bintang 4, kalau Jogjanya bintang 3. Oke, nah kalau promo nih Pak boleh enggak nih bawa ada 3 kawan ini segala macam. Boleh. Ada promo juga nggak di sini nanti Pak? Itu yang saya bilang tadi promo, kita buat promonya itu untuk 10 orang digratiskan 1 orang. Nah ini 10 gratis 1 ya. Dengan harga 28 tadi. 28 tadi ini sudah menjadi
salah satu alternatif juga ya, menjadi solusi Pak ya. Betul. Yang pengen liburan dan sumpah mungkin di Palembang bae muter-muternya kayak itu kan. Betul sekali. Mumpung ada Open Trip Ceria Palembang ini akan menjawab keinginan Mace-Beca yang pengen berdestinasi wisata dengan berbagai macam tempat tadi yang disampaikan kayak gitu Pak ya. Betul. Oke baik. Dan ini kalau dari Pak Satria melihat geliat bisnis jasa trip ini untuk 2025 ke 2026 ini geliatnya bagaimana nih? Kalau dari usaha jasa perjalanan ya, operator perjalanan Operator ini, perjalanan. ya kita kan semacam operator perjalanan. Jadi sekarang ini sudah tumbuh pesat sekali, sangat-sangat pesat sekali. Di mana sekarang ya dulunya tidak begitu banyak. Sekarang semenjak teknologi dunia digitalisasi ini tadi, maka banyak tumbuhlah usaha-usaha baru, khususnya ya kaum Gen Z. Iya. Nah, makanya kaum Gen Z inilah yang kadang-kadang yang lebih lebih Peka ya. lebih peka ya, karena mereka sudah dalam bentuk komunitas, ada komunitas sendiri. Gen Z artinya ini Gen Z. harus update ya Pak ya dengan Betul. bagaimana saat ini dunia yang semakin modern dan juga berkembang. Artinya di Open Trip Ceria Palembang ini juga menggunakan sosial media juga ya untuk sebagai sarana promosinya begitu. Betul, betul. Jadi kita ada juga kalau mau lihat nanti di YouTube kita juga yang baru saya bangun juga karena mungkin melihat situasi pangsa pasar lebih banyak ke digitalisasi sekarang. Jadi nanti bisa juga dilihat traveling bus operator. Itu salah satu channel YouTube saya di mana nanti di situ berisikan menyangkut informasi transportasi bus pariwisata yang ada di Palembang, di Lampung dan di Jakarta. Dan di situ juga nanti bisa melakukan reservasi sesuai dengan yang ada informasinya yang ada di channel saya tersebut. Wah, jadi langsung dibagikan informasinya secara gratis gitu Pak ya? Secara gratis. Jadi yang bingung, aku belum pernah datang ke mana tuh, ke Lampung misalnya. Betul. Gimana ya Lampung ya? Ada apa nih destinasinya di situ? Betul. Bisa nonton channel itu tadi ya Pak ya? Ada di sana. Dan untuk jadwal tayangnya ini rutin? Ada waktu khusus nggak gitu? Jadwal tayangnya jadi kita ambil beberapa dokumentasi di mana mungkin pada saat saya sedang melakukan traveling atau pada saat tim saya sedang melakukan event tersebut. Jadi itu kita upload di dalam channel YouTube kita. Oke, jadi Pak Satrianya langsung nih ya menjadi apa tuh bahasanya YouTubernya gitu, hostnya ya. Wah, gitu. Ini kenapa kepikiran akhirnya udah deh kita bangun channel ini? Kenapa nih Pak? Karena hobi jalan-jalan yang momennya sayang untuk disimpan pribadi gitu? Atau ada alasan lain nih? Karena itu tadi, karena mungkin kita harus tetap mengikuti perkembangan itu salah dunia satunya ya? digitalisasi. Mungkin itu jadi karena saya perhatikan, makanya kita di sini mau mengumpulkan wadah-wadah yang mungkin para teman-teman ataupun biro-biro ataupun operator yang mungkin yang mau bekerja sama dengan kita, bermitra dengan kita untuk mengadakan event open trip ini. Jadi open trip ini misalkan bisa siapapun mengajak dan kita kumpulkan, namanya juga community. Nah nanti operatornya kita akan serahkan kepada biro perjalanan yang profesional. Nah jadi yang mungkin sudah berpengalaman di bidang overland. Karena kan sekarang ini banyak sekali pelaku-pelaku operator yang masih kategori baru. Benar. Nah banyak sekali. Dan bahkan ada teman saya tiba-tiba upload, wah tiba-tiba udah jadi ini aja ya. Banyak sekali. 380 untuk perjalanan ke Lampung gitu-gitu udah banyak sekali untuk saat ini Pak ya. Kita malah 280.000. Wah, lebih terjangkau lagi di sini ya. One day trip kita 280.000 itu sudah include tiket Jungle Sea. Ini berangkatnya di jam berapa nih Pak? Starting jam 2 dini hari. Dini hari jam 2. Jadi kumpul satu titik ya? Bisa. Atau dijemput nih? Kita kalau dia open trip kita 2 titik. 2 titik. Jadi di mana nih kalau buat di Palembang? Biasanya titik pertama keberangkatan itu di Demang Lebar Daun SPBU Prodeksim yang ada KFC-nya. Oh iya banyak di sana ya. Itu titik Mepo yang strategis. Nah yang kedua nanti satu jalur menuju simpang tol Keramasan. Jadi tetap aksesnya itu satu arah ke sana Pak ya? Betul. Jadi yang dari Prabu Muli, yang dari nunggunya di situ. Jam 2 dini hari berangkat sampai ke Lampung mungkin di jam berapa tuh? Jam 7, jam 8. Jam 7, 8 pagi langsung kita ke destinasi ya untuk awalnya? Iya. Jadi misalkan kita one day trip yang Jungle Sea, kita langsung ambil Kalianda, langsung transit di Kalianda. Jadi itu 280.000 itu sudah termasuk tiket masuk.
Sudah termasuk tiket masuknya di situ. Tiket masuk saja. Jadi itu meliputi transport dan tiket masuk, tapi di luar dari makan dan konsumsi sebagainya. gitu ya. Semuanya bisa dibawa sendiri tuh. Iya. Kalau tempat pusat-pusat oleh-olehnya kita ada singgah juga di situ. Ada beberapa. Jadi ada beberapa kita ada Ahaitom, ada Badana Foster. Oke. Jadi itu nanti untuk pusat oleh-oleh bisa request selagi waktu masih mumpuni, masih mencukupi. Oke. Untuk dokumentasinya juga bagaimana nih Pak? Ada petugas juga kan di situ? Kalau paket hemat yang 2850 tidak ada, cuman istilahnya Pribadi aja dokumentasi ya? pribadi. Oke. Tapi kalau yang sifatnya nanti private trip, Beda lagi tuh. itu sudah ada tim kita. Oke. Private trip. Jadi silakan pilihannya kemana ya yang Iya. cocoknya tuh. Oke, baik. Untuk saat ini banyaknya bertumbuh yang tadi kita sampaikan sedikit, banyak sekali tiba-tiba menjadi penyedia jasa perjalanan ini. Artinya kompetitor semakin banyak ya Pak ya. Betul sekali. Untuk cara mempertahankan mungkin salah satu trik nih yang boleh dibagikan kepada pendengar kita, mempertahankan bisnis kita supaya tetap eksis dengan banyaknya tumbuh kembang pesaing nih. Bagaimana kalau dari Pak Satria? Oke, kalau dari sudut pandang saya yang sudah berkecimpung di bidang jasa perjalanan ini, yang mesti kita jaga itu adalah kualitas. Oke. Kualitas dan teknis perjalanan kita. Karena apa? Harga itu kan relatif. Benar. Nah, tinggal kita mengikuti pangsa pasarnya, mau harga yang seperti apa, karena kualitasnya itulah dari harga itulah. Jadi sekarang ini banyak sekali yang memberikan penawaran harga murah, ya. Namun kadang-kadang customer tidak jeli untuk menanyakan hal-hal teknis apa saja, tapi yang dilihat adalah harga, bukan layanannya, akomodasinya yang mereka lihat terlebih dahulu, tapi harga. Jadi kita mempertahankan kalau di sini kualitas. Oke, kualitasnya dulu. Harga murah, kualitas bintang 5. Oke. Dan kalau penggunaan nama, kenapa nih kepikiran pakai nama Open Trip Ceria Palembang? Kenapa saya pakai Open Lebih Trip simpel aja Ceria? Pak ya. Karena mudah diingat. Mudah diingat aja. Nah, kemudian lebih familiar kalau menurut saya. Iya. Karena ini kan saya buat semacam komunitas. Jadi rencananya nanti komunitas ini bukan hanya sebatas ya orang yang ikut, nanti kita buat juga semacam tempat berkumpulnya, tempat nongkrongnya para alumni Open Trip itu tadi nanti. Wih. Jadi biasanya kalau kita reuni itu nyanyi-nyanyi karaoke di suatu tempat, ini bisa sambil jalan-jalan juga ya? Saya malahan lagi buat ide seperti itu. Jadi idenya itu satu bis yang saya modifikasi untuk Khususnya reunian itu tadi ya? Khusus untuk para para operator yang bermitra. Oh gitu. Jadi kita buat nanti sementara ini kan pool saya kan di daerah Kenten sama di KM 10 ya. Oh di KM 10. KM 10 untuk pool bisnya. Jadi nanti rencana saya mau ciptakan ada salah satu bis yang kita modif sebagai office bus. Jadi lebih seru ya di situ ya? Ya, sementara ini ada juga bisnya, cuman kita buat ya tidak seperti office tapi ada sofa. Jadi bisa untuk nongkrong-nongkrong di mana bis itu belum beroperasi. Kayaknya kalau di Palembang itu belum ini ya Pak ya, belum pernah secara apa tuh? Secara terpublish gitu ya kita melihatnya tuh. Belum, memang Dan belum. ini pertama kayaknya. Itu hasil ide iseng saya aja itu. Takutnya idenya diambil orang tuh Pak. Tidak apa-apa, Pak. Gitu, Pak. Tidak apa-apa. Enggak, itu bisa namanya Open Trip itu kan bisa menciptakan peluang usaha baru Untuk siapapun. untuk siapapun. Benar. Jadi selagi bisa mengelolanya gitu Pak iya, ya. selagi bisa mengelolanya. Benar. Gitu. Dan ini untuk kedepannya juga ini kayaknya programnya memang sudah disiapkan ya Pak ya untuk di Juni dan juga Juli di masa liburan nanti. Betul. Tapi kalau untuk yang selain di Juni Juli ada nggak yang rutin atau yang apa tuh kita nyebutnya reguler gitu? Kalau reguler itu kebanyakan trip Lampung. Oh yang ke Lampung ya. Lampung itu mungkin 1 bulan bisa 1 kali, tergantung minat dari para peserta ya. Karena ini kan Open Trip ini agak sedikit unik. Bagaimana cara bisa mengumpulkan dengan menyesuaikan tanggal. Waktu yang bersamaan. Oke. Nah, itulah tantangannya. Tadi membuka peluang menjadi mitra operator Open Trip yang itu tadi ya. Bisa. Syaratnya bagaimana nih? Siapa tahu pendengar kita kan Pak ya. Daripada aku melamun, kage ayam tetangga mati itu kan. Lebih baik aku memikirkan bagaimana supaya dapat cuan yang datang dengan halal gitu ya. Termasuk menjadi salah satu ini tadi tuh penyedia
apa tuh sebagai operator open tripnya itu tadi? Baik, jadi dari Open Trip Ceria Palembang ini membuka peluang usaha kepada masyarakat selain untuk mencari para peserta yang mau berwisata, namun di sini juga kita bisa memfasilitasi masyarakat dari segi transportnya. Karena kan sebelum melakukan kegiatan perjalanan itu yang dibutuhkan ada transport. Nah, dari transportasi itu kan relatif bermacam-macam varian harga. Setiap perusahaan bis pasti harga berbeda. Nah, maka daripada itu kita biasanya awalnya itu dari transport dulu. Dari menyewakan armada. Nah, armada itu kan akan menjadi variabel harga di mana nanti akan tercipta harga paket perjalanan. Nah, makanya kita biasanya bekerja sama dengan beberapa operator bus dengan bentuk kerjasama di mana harga tersebut harga flat dan harga terendah. Jadi mungkin 1, 2, 3 PO itu harganya pun Berbeda bisa ya? sama. Ada yang sama ya? Sama. Jadi karena apa? Kita sudah buat semacam komitmen kerjasama. Kayak MOU gitu Pak ya? Jadi ada kadang-kadang kan ada 1 PO aja. Jadi kadang-kadang mitra kadang-kadang bingung dia mau cari armada A kok beda, B beda. Ini kita buat sama dengan ada beberapa merek perusahaan bis, provider bis dengan harga yang sama. Maka siapapun yang ingin menyelenggarakan open trip itu dia sudah bisa menghitung cost-nya sendiri. Nah, dan keuntungan dari persewaan itu sama kayak open trip kan kita akan nyisikan berapa rupiah untuk per kepala. Kalau bis kan per hari dan per unit. Berkisar antara 100 sampai 200 ribu per hari dan per unit. Tinggal dikalikan kuantiti per bulannya dia penjualan unitnya saja itu ya. Tapi kalau untuk open trip untuk perjalanan kan dihitung jumlah orang yang ikut. Per kepala itu tadi Per kepala tadi. Misal 50 orang 100 ribu udah 5 juta. Itu. Jadi ini peluang sekali ya. Jadi silakan sekali lagi untuk Bance Beca di ujung perjumpaan nanti mungkin kita akan sedikit spill mengenai kontak person dan lain sebagainya di situ Pak ya. Boleh, Nah melihat destinasi wisata yang saat ini kayaknya memang menjadi solusi ya untuk masyarakat kita Pak ya. Liburan jalan-jalan gitu atau cuti bisa juga jalan-jalan sekalian. Liburan Lebaran kemarin juga kan tempat-tempat wisata tuh luar biasa tuh padat sekali tuh ya. Dan saat ini yang lagi tren kalau boleh tahu di provinsi mana nih Pak untuk destinasi wisatanya? Yang lagi hit tren ya. Lagi hits. Kalau lagi hit sekarang ini kalau untuk di Palembang Sumatera Selatan ya. Di Sumsel dulu ya. Yang tadi Sumatera Sumsel itu adalah Danau Biru yang lagi hits ya. Itu yang baru ya salah satu ya. Kemudian kalau agak sedikit arah ke Jawa ya. Kalau arah ke Jawa itu lebih identik ke Jogja dan Bandung. Jogja dan Bali. Jadi itu destinasi wisata yang lagi hits ya, tujuan orang ketimbang ya. Kalau Bandung itu biasanya transit. Karena tujuan yang biasanya itu Bali ya. Kayak kemarin long weekend pas Lebaran kemarin itu rata-rata hampir Bali sama Jogja. Jadi memang kebanyakan itu ke Jawa atau enggak ke ini apa namanya itu ya di Jawa tuh lah paling banyak ke Bali Pak ya. Iya. Kalau seberang ke pulau kayak Kalimantan atau Sulawesi belum ya? Mungkin dikarenakan kos biaya yang cukup besar, jadi peminatnya juga sedikit. Gitu. Jadi perlu ini banyak sekali yang mau nyebrangnya dulu berapa itu. Belum lagi waktunya Pak ya. Biasanya itu private sifatnya gitu. Private. Dan kalau kerjasama ini biasanya sudah pernah dengan siapa nih Pak? Kerjasama maksudnya kerjasama untuk apa perjalanan trip private yang pernah pada saat itu pernah ada gitu. Kerjasama kayak ada instansi tuh. Ini private nih kami pengen dengan, kayak gitu. Berarti yang private trip ya. Jadi kalau kerjasama yang pernah bekerja sama dengan kita menggunakan jasa biro perjalanan kita itu rata-rata institusi pendidikan universitas ya. Itu kalau dulunya saya tuh Bina Dharma, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan ada tapi tidak semuanya, hanya beberapa program studi saja. Jadi hampir beberapa universitas yang ada di Kota Palembang. Jadi udah banyak sekali nih Bance Beca ya. Tapi kalau menarik sebuah pertanyaan, kenapa nih harus memilih Open Trip Ceria Palembang sebagai operator atau penyedia jasanya nih tadi yang kita pilih? Jadi tidak juga harus memilih Open Trip Ceria Palembang. Unggulnya di mana nih Pak kalau dibandingkan dengan yang lain? Kalau saya unggulnya itu nanti kita kembalikan kepada penikmatnya Pak ya.
calon peserta, di mana dia akan melakukan evaluasi dan pembanding harga serta pelayanan ataupun akomodasinya. Oh, begitu. Itulah yang harus mereka perhatikan terlebih dahulu sebelum melihat harga. Kadang-kadang masyarakat ini yang dilihat kan harga dulu. Oh, ini mahal artinya bagus gitu. Jadi yang dilihat dulu boleh harga itu kan relatif, bisa murah bisa mahal. Tapi yang dilihat akomodasinya. Benar. Yang mau dibandingkan itu adalah bentuk layanan pelayanannya. Nah, itu yang paling penting ya. Itu yang penting yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kalau saya perhatikan di beberapa operator lain itu hotel tidak dijelaskan brandnya apa, kemudian transportnya hanya bus pariwisata AC saja. Tapi kalau bisa kita infokan kepada calon customer bahwa armada yang akan kita gunakan brandnya A gitu. Kalau hotelnya kita gunakan brandnya B, bintang 4. Ya? Tapi kebanyakan kan hotel AC kalau saya perhatikan. Terus harga nanti. Nah itulah kadang-kadang konsumen ekspektasinya pengennya wah. Nah terus satu kamar berisikan 2, 3 atau 4 orang. Nah kalau kita bintang 4 kita dengan harga 2,8 itu isinya triple. Oke. Nah ini udah dibuka nih sama Pak Satria ya. Perlu lebih apa lagi nih Pak? Lebih detail lagi ya melihat benar ya, jangan cuma tulisan bus AC gitu-gitu aja. Siapa sih ini travel yang nanti akan digunakan gitu, atau unitnya pelayanannya dari mana begitu-begitu kan. Ini arahnya penting untuk apa nih Pak antisipasinya? Baik, berarti ini jadi saya akan memberikan sedikit tips ya. Nah ini tipsnya nih. Tipsnya ya untuk para pecinta traveling khususnya, pecinta traveling. Yang tips yang pertama, selain dilihat dari sisi harga, silakan boleh membandingkan dengan operator-operator open trip ceria lainnya, open trip lainnya ya, bukan open trip ceria ya, para operator perjalanan lainnya. Itu yang mesti yang diperhatikan. Yang pertama itu fasilitasnya dulu. Transportnya apa yang digunakan. Itu. Nah, transportnya itu kalau bisa sebutkan nama brandnya, minta nama brandnya. Karena apa, customer berhak untuk tahu juga brand apa yang akan digunakan. Kedua, akomodasinya, hotelnya. Hotelnya pakai grade bintang apa. Terus berisikan berapa orang. Include sarapan atau tidak sama sarapan. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, program makan. Itu. Nah, program makan ini kadang-kadang ada beberapa kali kan tidak full biasanya. Pemain open trip ini kalau saya perhatikan ada tidak full. Ada snack biasanya tuh Pak. Ya itu tergantung operator masing-masing. Yang menyediakan. Tergantung menyediakan. Jadi ada program makannya 10 kali, ada 8 kali. Nah, yang mesti diperhatikan biasanya ada beberapa operator yang lebih menekankan ke konsumsi. Contoh, kadang-kadang kalau di saya lebih menjelaskan konsumsinya kemana saja, karena kita akan ada wisata kuliner, bukan rekreasi saja, kuliner. Contoh Palembang Lampung, kita ambil yang mana yang lagi hit. Oh, Seruit Butlin contoh. Jadi kita akan jelaskan ke situ. Makannya di situ. Jadi bukan program Seruit makan aja. 8 kali. Oh iya. Nah, kadang-kadang kalau diperhatikan makan 8 kali. Makan apa ini ya? Nah, kita makan standar. Prasmanan biasa. Itu. Nah, tapi ada prasmanan yang menunya sudah di-set. Wah, itu. Ada yang bebas pilih menu. Gitu ya. Kalau kita bebas pilih menu. Prasmanannya. Jadi, nah, ini perlu diingat juga nih untuk Mancek-Bicek ya. Bahwa itu tadi ya, bahwa keterbukaan gitu Pak ya. Betul. Transparan itu tadi. Ini akan menjadi pertimbangan penting ya. Ya bukan kita bagaimana takutnya aja nih armada yang digunakan tiba-tiba, oh ini armada yang udah belasan tahun atau bahkan yang udah lumayan cukup tua gitu kan. Betul. Ya kita mengantisipasi aja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dengan mengantisipasi itu akan lebih mengecil akan adanya sesuatu dampak yang tidak kita inginkan begitu Pak. Salah satunya di situ. Apalagi Pak Satria juga termasuk orang yang kreatif juga ya untuk apa tuh membentuk programnya itu tadi. Kayak ke Seruit itu tadi dijadikan tempat apa namanya tuh yang lagi hits yang begitu-begitu. Ini tujuannya supaya tetap apa nih Pak? Tetap menanamkan apa tuh sesuatu yang berbeda dengan travel bus lainnya atau bagaimana? Jadi pada dasarnya mindset untuk orang traveling itu sayang sekali kalau kita sedang melakukan traveling kita tidak menikmati kuliner. Itu. Kadang-kadang orang hanya mencari destinasi, tapi sayang tidak menikmati kuliner. Kalau bisa semuanya dinikmati, baik itu kuliner, destinasi akomodasi penginapannya dan transport. Nah, maka daripada itu saya lebih menitik beratkan di kulinernya, program makannya. Jadi program makan itu biasanya kita berdasarkan harga paket yang kita tawarkan. Makanya
Harga yang saya tawarkan bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Tergantung ya Pak. Tergantung, tapi dilihat akomodasinya. Maka daripada itu saya biasanya silakan bandingkan, tanyakan menyangkut ketiga item itu tadi. Itu wajib. Jadi jangan harga saja yang dilihat. Benar, apalagi di Indonesia kan kita tahu dengan keanekaragaman budaya dan juga kulinernya juga masing-masing daerah tuh pasti mempunyai makanan-makanan khas gitu Pak ya. Betul, nah itu yang saya angkat. Jadi Lampung itu, Jogja nanti beda lagi, Bali beda lagi. Jadi kita ambil dari 8 program makan itu ada wisata kulinernya juga. Jadi ketika pulang liburan itu, aku udah nyicipin ini nih di daerah ini tadi. Jadi nggak kosong aja Pak ya. Betul sekali. Untuk cerita dengan teman-teman atau menjadi kenangan gitu. Betul sekali. Kemudian pada saat event kita biasanya apabila ada peserta yang berulang tahun di event tersebut, kita akan adakan acara kecil-kecilan, khususnya trip Bali itu kita biasa adakan di Jimbaran. Jadi kita adakan, kita siapkan kue kita kejutan gitu ya. Kejutan kita ajak rame-rame nyanyi-nyanyi di situ. Nah ini kayaknya belum ada tempat lain juga ya. Ya. Jadi akan lebih peserta tuh kayak lebih hargai Pak ya, bukan hargai sih, kayak lebih diistimewakan gitu. Perjalanan bersama itu dengan momen ulang tahun sampai gitu tadi kan. Peserta pun akan menjadi lebih nyaman dan akan ada cerita juga nih bahwa dengan jasa operator bus ini tadi kita akan lebih diservis gitu dan sampai diperhatikan sedetail itu Pak ya. Betul, jadi kita pengen buat, kan open trip ini beda dengan private. Open trip ini kan umum. Ya. Jadi kalau bisa pada saat nanti berkumpul di dalam bis itu sudah menjadi teman semua. Sudah menjadi saudara semua. Jadi maka daripada itu pada saat ada acara itu kita adakan, jadi seperti kerabat mereka di situ. Yang awalnya nggak kenal. Tadi nggak kenal jadi kenal. Jadi tambah teman nih. Yang nggak katik cewek dapat cewek. Nah, sedikit dapat jodoh ini tadi. Dapat jodoh di situ. Tapi untuk yang masih bujang gadis ya. Ya itu makanya kebanyakan kaum Gen Z. Gen Z ini tadi. Jadi memang salah satu hal penting itu tadi dengan kreativitas ya juga Pak ya untuk menanamkan di bisnis kita. Betul, harus inovasi. 21 tahun ini bukan merupakan satu waktu yang singkat ya. Betul. Artinya sudah banyak sekali perjalanan yang dilalui oleh Pak Satria ya. Kita pengen tahu nih, pengen kepo sedikit tantangan mungkin. Selama 21 tahun ini menggeluti usaha ini. Bagaimana nih Pak? Tantangannya ya suka dukanya banyak sekali sih. Yang pasti di industri ini kita harus dituntut banyak bersabar. Karena tidak ada segala sesuatu hal yang sempurna. Benar. Apapun bentuk jasanya yang kita berikan pasti akan ada celah kekurangan. Pasti. Jadi kita berupaya memberikan yang terbaik kepada para klien-klien kita, itu saja. Jadi itu yang kita jaga sampai hari ini. Oke, nah mungkin menjadi edukasi dan juga tips lagi cara untuk menghadapi komplain mungkin Pak. Menanggapinya bagaimana sih supaya lebih antara kita dan juga peserta itu akan tetap terjalin sesuatu yang baik gitu. Baik, oke, tips ya. Jadi tips untuk menghindari komplain itu kalau disarankan komplain itu boleh dilayangkan atau ditanyakan, disampaikan pada saat sebelum trip berlangsung. Itu ya. Itu tipsnya, poinnya. Maka daripada itu tanyakanlah setiap item-item yang ditawarkan oleh setiap operator. Jadi agar di mana customer tidak merasa diperdaya. Jadi dalam artian ya setiap program itu pasti kan punya trik dan intrik strategi masing-masing. Maka daripada itu harus diketahui dulu oleh customer. Kemudian apabila terjadi komplain ya kita harus yang pastinya bersabar, itu sudah pasti. Dan kita bagaimana upaya menjelaskan kepada klien kita agar di mana dia bisa kita berikan pengertian dengan harga dan layanan yang sudah kita berikan kepada mereka semua. Nah itu jadi mengetahui dulu apa sih akar dari komplain ini tadi. Betul. Dan kita bisa menjelaskan kembali gitu Pak ya. Betul supaya sekali. Tidak menimbulkan kesalahpahaman di situ. Betul sekali. Oke, baik, luar biasa Mace serunya obrolan kita di siang kali ini bersama dengan Pak Satria. Tapi sebelum nanti kita lanjutkan, kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Teras UMKM. Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia?
Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngov, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navagio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang.
pantai sebalang, membelai rambut indahmu, cantik wajahmu menawan, secantik pantai sebalang. Ku coba untuk menghampirimu, ku perkenalkan namaku. Betapa bahagianya kau sambut mesra tanganku.
Cintaku di Pantai Sebalang. Waduh, macam bisa kita bayangkan ya, kita lagi liburan ke pantai, tiba-tiba ada ungkapan cinta. Wah, tambah spesial itu liburannya macam ya. Dan sama pecah hal obrolan kita di teras UMKM ini, kita juga masih berkaitan dengan liburan, di mana tema kita tentang menjelajahi setiap keindahan destinasi wisata bersama dengan Open Trip Ceria Palembang. Ini kita masih bersama dengan Pak Satria Irawan yang merupakan owner dari Open Trip Ceria Palembang. Oke, baik, dan kita pengen tahu Pak, untuk yang pengen reservasi untuk di Juni atau Juli nanti atau dengan program liburan lainnya, ini kemana nih Pak kita untuk kontaknya? Oh boleh, jadi nanti untuk reservasi itu kita ada 2 admin ya. Yang pertama nanti nomor teleponnya atau apanya nih? Ayo boleh kalau memang Boleh, pengen di-share. nomor teleponnya boleh nanti di 0816 3282 198. Itu admin saya untuk untuk reservasi ya. Apabila untuk konsultasi perjalanan dan lain sebagainya itu bisa nanti langsung ke saya langsung. Jadi ke 0813 73 000055. Oke. Jadi itu untuk yang mau tanya-tanya kepo-kepo boleh ke nomor itu. Kalau yang untuk reservasi nanti langsung ke admin saya yang tadi. Itu macam ya. Jadi yang belum sempat nyata tadi pelan-pelan ditarik tayangan YouTube kita, tarik undur supaya bisa mengulang dengan nomor yang tadi sudah disebutkan. Baik, dan untuk apa lagi nih? Mungkin harapan kali Pak ya di 2026 dan juga seterusnya untuk usaha yang ditekunin ini, apa nih harapan dari Pak Satria? Harapannya yang pastinya kita selaku operator memberikan yang terbaik, baik dari sisi harga dan pelayanan, serta juga mengikuti situasi dan mekanisme pasar serta kondisi ekonomi saat ini. Jadi harapan kita ya, walaupun ekonomi sekarang sedang gonjang-ganjing, ya kita bagaimana caranya untuk bertahan di dunia industri pariwisata ini. Itu saja. Itu Pak ya. Mungkin kedepannya ada perjalanan ke luar negeri juga, mudah-mudahan. Kalau trip untuk keluar ya biasanya yang banyak peminat itu adalah Batam, Singapura ya. Batam, Singapura, Kuala Lumpur itu yang karena kos biaya cukup murah relatif, apalagi sekarang bandara udara SMB 2 sudah menjadi kembali bandara internasional. Jadi harga tiket pun juga lebih terjangkau sekarang. Jadi itu mungkin untuk destinasi untuk market ke luar negerinya ya. Selebih daripada itu nanti ada lagi beberapa program-program ke luar negeri, namun itu kita konsorsium. Jadi konsorsium dengan beberapa biro perjalanan, di mana nanti sama saja seperti Open Trip bergabung dengan beberapa pelaku operator Open Trip lainnya menjadi satu, maka para pesertanya dikumpulkan menjadi satu dan berangkat pada saat event di tanggal yang bersamaan. Itu macam ya, sudah dijelaskan tadi sama Pak Satria. Dan untuk sosial medianya mungkin Pak, ada nggak kita untuk supaya pendengar kita atau calon peserta bisa kepo-kepo nih melihat kegiatan atau yang sudah dilalui selama ini? Boleh, untuk yang YouTube saya tadi udah bisa dilihat di Traveling Bus Operator, itu YouTube-nya. Kalau yang di TikTok-nya itu Sewa Bus Palembang. Sewa Bus Palembang. Yang itu TikTok saya. Kemudian kalau yang untuk yang di IG Open Trip Ceria. Open Trip Ceria ya, Palembang. Nggak pakai Palembang, pakai Pak ya? Open Trip Ceria aja. Oke, baik Pak Cibica. Jadi silakan menuju ke sosmed dan juga channel YouTube yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Satria. Mudah-mudahan ini akan menjawab keinginan Pak Cibica yang selama ini mungkin belum menemukan operator perjalanan untuk liburannya supaya lebih berkesan dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan ya dalam obrolan kita untuk di teras UMKM edisi siang ini di Senin tanggal 6 April 2026. Dan tanpa terasa ini Pak, kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Sebagai penutup mungkin apa nih pengen disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan obrolan kita siang ini Pak? Jadi yang pastinya agar kita tidak terlalu stres dalam keseharian, lebih
banyak-banyaklah untuk kita healing Nah, agar kita selalu lebih awet muda. Itu Pak ya. Iya. Salah satu kuncinya liburan tadi. Liburan itulah kunci kita agar bisa kita awet muda. Dan untuk yang pengantin baru bisa juga ikutan Pak ya. Wah, boleh sekali. Kalau yang mau pengantin baru silakan ikut open trip. Open trip itu Ya, tadi. jadi nanti bisa ambil private trip. Walaupun dia ikut open trip, nanti bisa request private. Kenapa? Requestnya mungkin mulai dari kamarnya, nggak mungkin kan kamarnya bertiga gitu kan. Jadi dia requestnya ada saya tempat. kamarnya khusus untuk yang lagi mau honeymoon Nah, gitu ya. itu. Gitu. Jadi honeymoonnya berasa dengan rombongan gitu Pak ya. Rame-rame. Rame-rame itu tadi. Yang mau berulang tahun pun juga ada yang merayakan. Nah, tuh. Gitu. Jadi yang selama ini mungkin ulang tahunnya cuma niup lilin dewean Pak itu ya. Keliling dewean, ini rame-rame. Ini rame-rame plus diaminin doa-doanya nanti Pak di situ. Betul sekali. Karena apa? Itulah keunikan dari open trip. Open trip itu adalah Itu. kita bertambah pertemanan, bertambah pergaulan. Iya. Jadi beda dengan yang private trip. Itu mudah-mudahan ini akan membuka akses banyak hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dilakukan oleh pesertanya kayak adu bisnis. Siapa tahu kan Pak ya, oleh liburan rame-rame dapat klien atau apa itu kan, bisa terbangun komunikasi di situ, bisa nambah teman, itu yang paling penting, dan mudah-mudahan perjalanannya ini makin berkesan kayak itu. Betul. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Satria Irawan ya. Sama-sama. Obrolannya luar biasa Nian, ini banyak ilmu yang selama ini kita belum tahu, tadi sudah di-sharing kepada pendengar juga, dan kita yakin untuk yang mendengarnya juga nih mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga menjadi itu tadi ya solusi untuk Manca yang pengen liburan. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, ini kita bakal berpisah untuk di teras UMKM di Sriwijaya Siam, Perempatan Palembang. Edisi itu tadi Senin tanggal 6 April 2026. Terima kasih sekali lagi Manca, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.